Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya Ahmad, untuk mata kuliah fisiologi tumbuhan saya akan bahas mengenai respirasi tumbuhan dan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan pada pertemuan 12 yang sekarang ini pertemuan ke-11. Yang akan dipelajari dari pertemuan 11 ini respirasi tumbuhan, yaitu pengertian dari respirasi pada tumbuhan, mekanisme respirasi pada tumbuhan seperti apa, ada respirasi aerob dan anaerob, enzim yang berperan dalam proses respirasi, proses fermentasi pada tumbuhan, respirasi intramolekuler, efisiensi respirasi, dan jalur lain respirasi atau faktor-faktor yang mempengaruhi proses respirasi. Untuk pengertian respirasi, respirasi adalah proses penguraian bahan makanan yang menghasilkan energi. Respirasi ini dilakukan oleh semua penyusun tubuh, baik sel-sel tumbuhan maupun sel hewan dan manusia. Respirasi ini dilakukan baik pada siang maupun malam hari. Sebagaimana kita ketahui, dalam semua aktivitas makhluk hidup ini memerlukan energi, begitu juga dengan tumbuhan. Respirasi ini terjadi pada seluruh bagian tumbuhan, baik itu tumbuhan tingkat tinggi, terjadi pada akar, batang, maupun daun. Dan secara kimia, pada respirasi aerobik yang memerlukan oksigen, ada karbohidrat, glukosa, adalah kebalikan dari fotosintesis. Jadi kalau misalnya kalau terjadi respirasi pada tumbuhan itu secara aerobik, jadi itu semacam pemecahan energi. Kalau yang anaerobik itu berarti memerlukan karbon dioksida, jadi semacam proses pembentukan energi glukosa. Pada respirasi, pembakaran glukosa itu oleh oksigen akan menghasilkan energi karena semua bagian tumbuhan tersusun atas jaringan dan jaringan itu tersusun atas sel, maka respirasi ini terjadi pada sel. Ini menurut Campbell, buku Campbell tahun 2002. Kemudian pengertian respirasi menurut penyaji, mungkin ini mungkin penemu istilah respirasi. Respirasi ini dilakukan oleh semua makhluk hidup, terutama tumbuhan, untuk proses kehidupan, di mana proses respirasi ini pada tumbuhan itu berkaitan erat dengan adanya fotosintesis. Molekul organik ini akan membentuk energi kimia, melepaskan dan menyediakan simpanan energi untuk kelangsungan hidup dari makhluk hidup. Kemudian macam-macam respirasi berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen itu ada dua, ada yang aerob dan anaerobik. Aerob itu perlu oksigen, sedangkan anaerob itu tidak membutuhkan oksigen. Contohnya yang anaerob itu proses fermentasi pada tape ataupun tempe. Respirasi aerob itu respirasi memerlukan oksigen, penguraiannya lengkap sampai menghasilkan energi, kemudian ada karbon dioksida dan uap air. Jadi ini ringkasan dari respirasi aerob itu ada glikolisis, pembentukan ini energi 2 ATP dari glukosa dipecah menjadi asam pirufat. Kemudian asam pirufat masuk ke siklus Krebs menghasilkan karbon dioksida, kemudian ada energi kimia yang dihasilkan masuk ke transfer elektron. Akhirnya dia itu juga perlu oksigen dan hasilnya dicapai energi 36 ATP dan juga menghasilkan sisa yaitu air. Kemudian respirasi anaerob itu adalah proses pembebasan energi yang tidak menggunakan oksigen. Contoh respirasi anaerob adalah fermentasi. Itu ada glukosa senyawa dengan 6 atom karbon. Kemudian ada proses glikolisis, ATP dan ADH. Kemudian ada dipecah menjadi asam pirufat menjadi senyawa dengan 3 atom karbon. Kemudian terjadi proses dekarboksilasi oksidatif, ada asetil koenzim A dipecah kemudian masuk ke siklus Krebs dari asam oksaloasetat menjadi asam sitrat. Kemudian mekanisme respirasi aerob itu ada glikolisis, dekarboksilasi oksidatif pirufat, jalur pentosa fosfat, transfer elektron dan fosforilasi oksidatif, dan siklus Krebs.
Glikolisis ini adalah serangkaian reaksi kimia yang mengubah gula heksosa, biasanya glukosa, menjadi asam pirufat. Glikolisis ini merupakan tahap pertama dari 3 fase respirasi. Selanjutnya diikuti oleh daur Krebs dan pengangkutan elektron yang terjadi di mitokondria. Nah, ini proses glikolisis, ini sebagian reaksi endogenik dari glukosa, ATP menjadi ADP, kemudian adanya enzim heksokinase, glukosa 6-fosfat menjadi fosfoglukosa isomerase, menjadi fruktosa 6-fosfat, menjadi fosfofruktosa kinase, akhirnya dia itu menjadi aldolase. Ini ya, dari fruktosa 1,6 bifosfat diubah oleh enzim aldolase, dan akhirnya dia itu masuk ke proses berikutnya, yaitu gliseraldehid 3-fosfat dan menjadi dihidroaseton fosfat. Dan akhirnya melalui siklus ini, dari adanya banyaknya enzim, akhirnya dihasilkan 2 pirufat. Reaksi pertama ini mengubah glukosa karbon 6 itu ke dalam 2-3 karbon molekul menggunakan energi dari 2 ATP. Kemudian reaksi kelima berikutnya itu menghasilkan 2 molekul pirufat. Kemudian terjadi pengurangan NADH+ menjadi NADH dan menghasilkan 4 molekul ATP. Kemudian energi bersih yang diperoleh dari glikolisis adalah 2 ATP. Kemudian dekarboksilasi oksidatif pirufat adalah reaksi antara yang menghasilkan asetil-CoA. Dekarboksilasi oksidatif pirufat ini adalah proses pengubahan asam pirufat yang dihasilkan pada tahap akhir glikolisis menjadi senyawa asetil-CoA yang jika direaksikan dengan asam oksalosetat akan masuk ke dalam siklus Krebs. Reaksi ini berlangsung pada membran luar mitokondria, dan reaksi ini bisa kompleks dan memerlukan beberapa kofaktor dan kompleks enzim. Kemudian proses dekarboksilasi oksidatif pirufat itu dari asam pirufat menjadi plus ditambah CoA ditambah NAD plus menjadi asetil CoA ditambah CO2 ditambah NADH plus H plus. Kemudian siklus Krebs dari daur asam sitrat atau daur dikarboksilat merupakan pembakaran asam pirufat secara aerob menjadi karbon dioksida dan air serta sejumlah energi kimia. Asetil-CoA merupakan mata rantai penghubung antara glikolisis dan siklus Krebs. Ini terjadi 2 fase, yaitu fase pembentukan asam sitrat dan 2 fase regenerasi asam oksaloasetat. Dan ini proses siklus Krebs-nya itu dari CoA, asetil-CoA pirufat, kemudian diubah menjadi karbon dioksida menjadi asetil-CoA, kemudian masuk ke rantai respirasi dari asam sitrat menjadi oksaloasetat. Dan siklus Krebs itu hasilnya dihasilkan 4 NADH ditambah 1 FADH ditambah 1 ATP, 1 energi. Kemudian proses berikutnya ada transfer elektron dan fosforilasi oksidatif. Untuk menghasilkan ATP ini diperlukan sistem transfer elektron. Transfer elektron ini berlangsung di dalam membran mitokondria sebelah dalam. Walaupun di dalam reaksi ini akan diserap O2 dan dihasilkan H2O, namun NADH dan FADH ini tidak dapat bereaksi langsung dengan oksigen dan molekul air tersebut. Elektron yang terlibat ditransfer melalui beberapa senyawa perantara sebelum H2O dibentuk. Dan ini proses transfer elektron dan fosforilasi oksidatif. Nah, ini ada ruang intermembran, ada pirufat masuk ke siklus Krebs. Kemudian ada membran mitokondria secara dalam. Dan akhirnya dihasilkan 32 ATP. Kemudian ada jalur pentosa fosfat. Ini menghasilkan NADH dengan mengeluarkan CO2. Jalur ini penting karena merupakan salah satu cara sel mendapatkan NADPH yang diperlukan untuk reaksi reduksi dan sebagai sumber ribosa dan deoksiribasa untuk asam nukleat. NADH ini dapat terjadi dalam kloroplast sehingga dapat dipakai untuk reduksi CO2 pada fotosintesis bila tidak cukup diperoleh dari transfer elektron.
Nah, ini proses jalur transpentosa fosfat. Glukosa, ATP menjadi menjadi ADP, adenosine difosfat, kemudian glukosa 6-fosfat diubah menjadi asam 6-fosfoglukonat, kemudian dirubah menjadi ribulosa 5-fosfat, akhirnya kembali lagi menjadi glukosa 6-fosfat. Baik, sekarang ke pertemuan ke-12, kita masuk ke pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pertumbuhan ini adalah pengertiannya adalah pertambahan ukuran, volume, tinggi, massa yang sifatnya tidak bisa kembali. Jadi itu ada bertambahnya ukuran, volume tanaman itu juga bertambah, tingginya juga dan massanya ataupun beratnya. Sedangkan perkembangan itu adalah perkembangan yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, ataupun maksudnya itu tidak bisa dilihat hanya sekilas dari penampakan luarnya itu, atau diukur dan ditimbang, karena perkembangan dalam biologi itu mengacu pada proses menuju kedewasaan. Pertumbuhan itu sifatnya kuantitatif, berarti bisa diukur, sedangkan yang perkembangan itu sifatnya kualitatif, tidak bisa diukur. Tidak bisa diukur maksudnya itu bisa dideskripsikan ya, tidak bisa dihitung dengan matematika, tapi bisa dideskripsikan, misalnya bentuk tanaman dari daunnya mungkin itu menyirip atau sejajar gitu. Sebelumnya, kamu perlu tahu dulu kalau biji itu terlihat sebagai bagian seperti ini. Ada kulit biji, fungsinya untuk melindungi biji. Ada endosperma dan kotiledon, fungsi menyimpan cadangan makanan dan nutrisi embrio. Kemudian radikula, itu bakal akar. Plumula itu bakal daun. Epikotil itu bakal batang yang letaknya di atas kotiledon, dan hipokotil bakal batang yang letaknya di bawah kotiledon. Nah, ini struktur biji, ada tanaman di monokotil dan dikotil. Untuk monokotil itu perbedaannya dengan dikotil, dia itu punya kulit biji, endosperma masih ada, kotiledon itu hanya satu keping, ada plumula, epikotil, hipokotil, dan radikula. Plumula dan radikula itu punya selubung, jadi semacam punya pembungkus. Ada pembungkusnya berupa kolirisa dan koleptil. Sedangkan yang dikotil juga sama, ada kulit biji, plumula, epikotil, hipokotil. Kemudian ada kotiledon, satu keping juga. Kemudian ada radikula. Kemudian endosperma umumnya sudah tidak ada. Dan plumula radikula itu tidak punya selubung pembungkus. Perkecambahan pada tumbuhan itu ada dua tipe, yaitu perkecambahan hipogial dan epigial. Yang hipogial itu artinya berada di bawah, perkecambahan yang kotiledonnya itu tetap terpendam di bawah tanah. Contohnya perkecambahan ini bisa dilihat pada tanaman monokotil, yaitu jagung dan kelapa. Sedangkan yang epigial itu perkecambahannya itu ada di atas permukaan tanah, dan ini bisa dilihat pada tanaman dikotil, yaitu kacang-kacangan, kacang merah, dan sampai kacang hijau. Nah, ini hipogial dan epigial. Yang hipogial itu dia itu seperti tanaman jagung, merupakan perkecambahan yang kotiledonnya berada di bawah tanah. Sedangkan yang epigial ini perkecambahan yang kotiledonnya itu ada di atas tanah pada tanaman kacang-kacangan. Kemudian daerah pertumbuhan pada akar dan batang berdasarkan aktivitasnya terbagi menjadi 3 daerah, yaitu daerah pembelahan, yaitu sel-sel di daerah ini aktif membelah, meristematik. Kemudian ada daerah pemanjangan, yaitu sel-sel yang berada di belakang daerah pembelahan dan mengalami pemanjangan ukuran. Kemudian ada daerah diferensiasi, bagian paling belakang dari daerah pertumbuhan. Sel ini akan mengalami diferensiasi ataupun perubahan, membentuk akar yang sebenarnya serta daun muda dan tunas lateral yang akan menjadi cabang. Kemudian pertumbuhan sekunder, ini terjadi oleh aktivitas jaringan meristem sekunder. Contoh jaringan meristem sekunder adalah jaringan kambium pada batang tumbuhan dikotil dan gimnospermae.
Sel-sel jaringan kambium senantiasa membelah, pembelahan ke arah dalam membentuk xilem ataupun kayu, sedangkan pembelahan keluar itu membentuk floem ataupun kulit kayu. Pertumbuhan sekunder ini terjadi pada tumbuhan dikotil dan merupakan hasil aktivitas jaringan meristem sekunder. Pertumbuhan sekunder pada batang dan akar tumbuhan dikotil ini tidak merata sepanjang tahun karena dipengaruhi oleh musim. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman itu adanya gen. Gen merupakan substansi pembawa sifat yang diturunkan dari induk orang tua ke generasi berikutnya. Kemudian adanya hormon pertumbuhan, tentunya mempengaruhi pertumbuhan perkembangan tanaman. Kemudian juga ada nutrisi, bahan baku dan sumber energi dalam proses metabolisme tubuh. Ada cahaya matahari. Jadi cahaya matahari itu dia itu berfungsi untuk proses fotosintesis juga. Kemudian ada air dan kelembapan, suhu dan tanah. Kemudian macam-macam fitohormon yang berperan pada tumbuhan, ada hormon auksin, perannya pemajangan sel dan dominasi apikal. Kemudian ada hormon giberelin, pertumbuhan batang, perkecambahan biji, pembentukan bunga, dominansi lateran, dan pembentukan buah tanpa adanya biji. Jadi ini bisa kalau kita semprot hormon giberelin ini bisa kita buat semacam buah tanpa adanya biji. Kemudian ada hormon sitokinin untuk pembelahan sel, penundaan penuaan, dan pembentukan organ. Nah, jadi ini juga ada hormon sitokinin yang sekiranya itu tanaman itu tidak cepat matang gitu. Kalau biasanya kita pakai karbit itu atau hormon etilen itu fungsinya untuk pematangan. Kemudian ada asam asisat, ini pengguguran organ, dormansi biji serta menghambat pertumbuhan tunas. Kemudian ada hormon etilen, hormon dalam bentuk gas ini fungsinya untuk pematangan buah, menginduksi pemunggaan dan mempercepat penuaan. Jadi ada penundaan tanaman, juga ada mempercepat penuaan dan juga pematangan buah. Kemudian ada hormon traumalin, proses pembentukan jaringan baru ketika tumbuhan mengalami luka. Kemudian ada hormon kalin, hormon yang berperan dalam penginduksian organ. Kemudian unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tumbuhan ini terdiri atas unsur makro dan mikro. Unsur makro terdiri dari nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan belerang. Sedangkan unsur mikro terdiri dari besi, tembaga, seng, natrium, silikon, dan nikel. Baik ya Ahmad, ini untuk mata kuliah fisiologi tumbuhan, pertemuan 11 respirasi tumbuhan, dan ke-12 itu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.